Haleluya, Shalom untuk semua para calon mempelai Yesua HaMasiah dimanapun saudara berada. Puji Bapa Yahweh. Kita akan mulai acara ibadah prayer meeting online pada hari ini. Kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malkuto, Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Ada Safafang. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita deklarasi bersama-sama. Kita pusatkan pikiran hati kita, angan-angan kita untuk kepada Bapa Yahweh, ya, buang segala apapun yang ada di pikiran kita. Kita fokus benar-benar berdoa pada hari ini, ya. Mari kita deklarasi sebelum kita berjamuan. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMasiah, ampunilah aku dari segala dosa-dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, dosa yang terasa maupun dosa yang tidak terasa, dosa yang aku ketahui maupun dosa yang tidak aku ketahui, yang aku lakukan semuanya. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yesua HaMasiah, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan oleh darah Yesua HaMasiah. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilur darah Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mazmur 123. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jika kami sangat dipenuhi dengan semua orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya. Amin. Darah Adonai Yesua HaMasiah, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tanganku. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesua HaMasiah, lepaskan, hancurkan, lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku, kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun di dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada
orang lain. Kutuk kemiskinan secara jasmani dan rohani. Kutuk hari ke-6 di hidupku. Kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram. Ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara rohani, secara jasmani maupun rohani. Kutuk masa laluku dan masa depanku. Kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh berjinambe secara jasmani maupun rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang-orang sekitar kita, orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, roh pemecah belah, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan, dan aku hidup bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku, sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya, amin. Efesus 6.
Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yesua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu, aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1, aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yesua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yesua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita berdoa untuk perjamuan dengan tubuh dan darah Yesua HaMashiach. Bapa Yahweh, di dalam Yesua HaMashiach saat ini, sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan, dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami semua dengan kuasa darah Adonai Yesua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan, dan kedahsyatan hanya bagi nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Haleluya, amin. Mari kita deklarasi bersama-sama. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya, amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, dan menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya, amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya, amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya, amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMashiach dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yesua berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Yesua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya.
Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yesus HaMasiah di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yesus HaMasiah, roti biasa menjadi tubuh Yesus HaMasiah. Dan di dalam nama Yesus HaMasiah, air anggur biasa menjadi darah Yesus HaMasiah. Amin. Haleluya. Kita akan angkat tubuh Yesua. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yesua HaMasiah. Kita makan dengan iman. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yesua HaMasiah. Kita minum dengan iman. Amin. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Fang. Mari saudara kita lanjutkan kembali. Bapa kami Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMasiah, penuhilah kami senantiasa dengan kasih-Mu, yaitu berpanjang sabar, bermurah hati, tidak mencemburui, tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari sesuatu bagi diri kami sendiri, tidak terhasut, tidak menghitung-hitung yang jahat, tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dalam kebenaran, tabah menahan segala sesuatu, karena kami percaya kasih-Mu di dalam kami tidak akan pernah gagal di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMasiah, limpahilah kami senantiasa dengan buah Roh-Mu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri, agar kami selalu dapat berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMasiah, biarlah kami senantiasa menerima dan meminum dari mata air kehidupan-Mu, agar kami sekali-kali tidak akan haus lagi untuk selamanya. Karena mata air kehidupan-Mu itu akan menjadi mata air di dalam kehidupan kami, dan akan terus memancar sampai hidup yang kekal di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Yeskiel 36. Yahweh Yesua memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak saudara, singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya. Amin.
Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin. Mazmur 3. Ya Yahweh, Engkaulah perisai bagiku, kemuliaanku yang menegakkan kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh, dan Yahweh mendengarkan aku dari gunung kudusnya. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku. Sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan meremukkan gigi orang-orang fasik. Pada Yahweh ada keselamatan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu di Kingdom Living Family. Haleluya, amin. Mazmur 5. Perhatikanlah suara seruanku ya Raja dan Elohimku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Pada waktu pagi ya Yahweh, dengarkanlah suaraku. Pada waktu pagi aku akan mengatur persembahan bagimu dan menantikanmu dalam kelimpahan kasih setiamu. Aku akan masuk ke dalam bait-Mu, aku akan bersujud di tempat kudus-Mu yang suci dengan takut akan Engkau. Haleluya. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu, karena musuh-musuhku, luruskanlah jalan-Mu di depanku. Biarlah semua yang berlindung kepadamu bersuka cita. Biarlah aku bersorak-sorai karena Engkau menaungi aku. Biarlah aku yang mengasihi nama-Mu bersuka cita dalam Engkau. Sebab Engkau ya Yahweh akan memberkati orang benar dan memagarinya dengan kemurahan-Mu bagaikan perisai. Haleluya, amin. Mazmur 6. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. Biarlah semua musuhku menjadi malu dan terkejut, lalu pulang kembali ke rumahnya dengan sangat-sangat malu. Haleluya, amin. Ini baru ya saudara, Mazmur 7 ayat 18 ya. Aku mau menyanjung Yahweh sesuai dengan kebenarannya, dan aku mau memasmurkan nama Yahweh yang maha tinggi. Mazmur 8 ayat 2. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi, yang menempatkan keagungan-Mu di atas langit. Ayat 10. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Mazmur 9 ayat 2. Aku menyanjung Yahweh dengan segenap hati. Aku mau menceritakan semua keajaiban-Mu. Ayat 3. Aku mau bersuka cita dan bergembira dalam Yahweh. Aku mau memasmurkan nama-Mu ya yang maha tinggi. Ayat 5. Sebab Yahweh telah membela keadilanku dan hakku. Yahweh telah duduk di atas tahta untuk memutuskan kebenaran. Ayat 10. Dan biarlah Yahweh menjadi perlindungan yang tinggi, yang tertinggal. Perlindungan yang tinggi pada waktu kesesakan. Mazmur 9 ayat 11. Dan aku yang mengenal nama-Mu bersandar padamu, karena Engkau, ya Yahweh, tidak meninggalkan aku yang mencari Engkau. Ayat 12. Pujilah Yahweh yang bersemayam di Sion. Beritakanlah segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 15. Supaya aku dapat menceritakan segala kepujian-Mu di gerbang putri Sion. Aku mau bersuka cita dalam keselamatan-Mu. Haleluya, amin. Mazmur 16. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Aku telah berkata kepada Yahweh, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku kecuali Engkau. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Karena Yahweh ada di sebelah kananku, aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Yahweh memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat Yahweh ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kanan Yahweh ada kenikmatan senantiasa. Haleluya, amin. Mazmur 17 ayat 1. Ya Yahweh, dengarkanlah kebenaran.
Perhatikanlah seruanku, berilah telinga pada doaku yang bukan dengan bibir dusta. Ayat 5. Langkah-langkahku tetap mengikuti jejak Yahweh, sehingga kakiku tidak tergelincir. 6. Aku telah berseru kepada Yahweh, karena Engkau akan menjawab aku, ya Elohim. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah permohonanku. Ayat yang ke-7. Tunjukkanlah kasih setiamu, ya Yahweh, yang melepaskan dengan tangan kananmu orang-orang yang mencari perlindungan dari para lawan mereka. 8. Jagalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku di bawah naungan sayapmu. 13. Bangkitlah ya Yahweh, hadapilah dan tundukkanlah dia. Bebaskanlah jiwaku dari orang fasik dengan pedangmu. 15. Aku akan memandang wajah Yahweh dalam kebenaran. Pada saat aku bangun, aku akan dipuaskan oleh rupa Yahweh. Haleluya, amin. Mazmur 18. Aku mengasihimu, ya Yahweh, kekuatanku. Yahweh, ayat 3, Yahweh adalah bukit cadasku dan benteng pertahananku dan pelepasku, Elohimku, batu cadasku. Aku berlindung padanya, perisaiku dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi. Ayat yang keempat, aku akan berseru kepada Yahweh yang layak dipuji, maka aku diselamatkan dari musuh-musuhku. 21. Yahweh memberi pahala kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Dia telah menebus aku. 22. Sebab aku tetap berpegang pada jalan Yahweh dan tidak melakukan kefasikan melawan Elohimku. 23. Dan aku tidak berpaling dari ketetapannya. 24. Dan aku menjadi sempurna bersamanya dan menjaga diriku dari kejahatan. Haleluya. 25. Maka Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di hadapannya. 26. Dengan orang yang saleh, engkau menunjukkan dirimu murah hati. Terhadap orang yang tulus, engkau menunjukkan dirimu sempurna. 27. Terhadap orang yang suci hatinya, engkau memperlihatkan dirimu suci. Terhadap orang yang curang, engkau menentang. 29. Sebab engkau akan menyalakan pelitaku, Yahweh Elohimku. 31. Elohim itu jalannya sempurna. Firman Yahweh itu murni. Dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. 32. Sebab siapakah Elohim selain Yahweh? Dan siapakah batu cadas selain Elohim kita? 33. Elohimlah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, dan dia membuat jalanku sempurna. Amin. 34. Dia yang menetapkan kakiku bagaikan kaki rusa betina, dan menempatkan aku di tempatku yang tinggi. 35. Yang mengajar tanganku untuk perang, dan dengan tanganku membengkokkan busur tembaga. 36. Dan Yahweh memberikan kepadaku perisai keselamatan Yahweh, dan tangan kanan Yahweh menopang aku, dan kerendahan hati Yahweh membesarkan aku. 37. Yahweh memanjangkan langkahku di bawahku, dan mata kakiku tidak terantuk. 40. Dan Yahweh mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk peperangan. Yahweh menundukkan ke bawahku orang yang bangkit terhadap aku. 47. Yahweh hidup, dan diberkatilah batu cadasku, dan biarlah Elohim keselamatanku ditinggikan. 50. Oleh karena itu, biarlah aku menyanjung Engkau, ya Yahweh, di antara bangsa-bangsa, dan biarlah aku bermazmur bagi namamu. Haleluya, amin. Mazmur 20. Kiranya Yahweh menjawab aku pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan aku. Biarlah Yahweh mengirim pertolongan bagiku dari tempat kudus, dan biarlah Yahweh mendukung aku dari Sion. Biarlah Yahweh mengingat semua persembahan sajianku, dan biarlah Yahweh menerima persembahan bakaranku. Yahweh akan memberikan kepadaku sesuai dengan keinginanku, dan memenuhi semua rencanaku. Aku akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan aku akan menegakkan panji
panji-panji demi nama Elohimku. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanku. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Yahweh akan menjawabnya dari Syamayimnya yang kudus dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi aku akan mengingat nama Yahweh Elohimku. Mereka takluk dan jatuh, tetapi aku bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawabku pada waktu aku memanggil. Haleluya, amin. Mazmur 21. Ya Yahweh, aku bersuka cita dalam kekuatan-Mu, dan betapa aku sangat bersuka cita dalam keselamatanmu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku, dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Ayat 4, sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Mari saudara, kita letakkan tangan kita di atas kepala. Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya, amin. Aku meminta hidup daripada Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersuka cita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh, dan kasih setia yang maha tinggi aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang yang membenci Yahweh. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatan-Mu. Kami mau bernyanyi dan memasmurkan kekuatan Yahweh. Haleluya, amin. Mazmur 31. Ya Yahweh, kepadamu aku berlindung. Janganlah biarkan aku malu. Bebaskan aku dalam kebenaran-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bebaskanlah aku segera, jadilah batu cadas yang teguh bagiku sebagai tempat perlindungan untuk menyelamatkan aku. Karena Yahwehlah bukit cadasku dan perlindunganku. Karena namamu memimpinku dan menuntunku. Bawalah aku keluar dari jaring yang mereka sembunyikan untukku. Karena Yahwehlah kekuatanku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Yesua telah membeliku, ya Yahweh, Elohim kebenaran. Aku membenci mereka menyimpan berhala kesia-siaan. Tetapi aku percaya kepada Yahweh. Aku akan bersuka cita di dalam kasih setiamu. Karena Yahweh telah melihat kesengsaraanku. Yahweh mengetahui kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku. Yahweh telah menempatkan kakiku di tempat yang lapang. Sebab aku telah mendengar fitnah orang banyak. Ketakutan ada di sekeliling. Pada waktu mereka bersama-sama bermufakat melawan aku, mereka berencana mencabut nyawaku. Namun aku percaya kepadamu ya Yahweh. Aku berkata, Engkaulah Elohimku. Umurku ada dalam tanganmu. Bebaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang memburu aku. Biarlah wajahmu bersinar atas mempelaimu. Selamatkanlah aku dalam kasih setiamu. Jangan biarkan aku menjadi malu ya Yahweh, karena aku telah berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik dipermalukan. Biarlah mereka bungkam dalam alam maut. Biarlah bibir dusta menjadi bungkam yang berbicara melawan orang benar dengan kecongkaan dan cemooh. Betapa berlimpah kebaikanmu yang telah engkau simpan bagi orang-orang yang takut kepadamu. Engkau telah melakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu di hadapan anak-anak manusia. Engkau menyembunyikan aku di persembunyian hadirat-Mu dari orang-orang yang bersekongkol. Engkau akan menyembunyikan aku dalam persembunyian dari perbantahan lidah. Diberkatilah Yahweh, karena Yahweh telah melakukan kasih setianya dengan menakjubkan kepadaku di dalam sebuah kota berkubu. Kasihilah Yahweh, hai semua orang kudusnya. Yahweh lah yang memelihara orang-orang yang setia dan yang mengganjar dengan sepenuhnya orang yang melakukan kesombongan. Jadilah kuat, maka Yahweh akan menguatkan hatimu, hai semua orang yang berlindung kepada Yahweh. Haleluya, amin. Mazmur 103. Pujilah Yahweh, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yahweh yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Yahweh yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya, amin. Mazmur 125. Aku yang percaya kepada Yahweh, bagaikan gunung Sion, aku tidak akan tergoyahkan. Aku akan tinggal tetap untuk selamanya. Gunung-gunung Yerusalem di sekelilingnya seperti Yahweh di sekeliling umat Yahweh, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sebab tongkat orang fasik tidak akan menenteramkan undi orang benar.
karena orang benar tidak mengulurkan tangannya pada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Yahweh kepada orang baik dan kepada orang yang lurus hatinya. Dan mereka yang berpaling pada jalan yang serong, Yahweh akan membawa mereka bersama pembuat kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Terakhir Mazmur 126. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersuka cita. Pulihkanlah kami ya Yahweh seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh ya. Saudara, kita ini ya baca di Galatia 5 ya saudara ya. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasiah telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasiah sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasiah, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasiah Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain, tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal itu berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang telah melakukan hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasiah, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya, amin. Saudara ya, di sini saya ingatkan cuman ya cuplikan sedikit ya saudara, yaitu kesimpulannya kita ini sudah berdiri teguh di dalam kemerdekaan. Maka dari itu saudara, kita sudah dibebaskan, jangan lagi kita mau dibebani dengan kuku perhambaan, kuku dosa, kuku perbudakan ya, yang terdapat di ayat 19 sampai 21 ya. Jadi disunat bersih, clean and clear, sehingga kita boleh menghasilkan buah roh yang terdapat di ayat 22 ya. Dan juga saudara, kita diingatkan kembali bahwa kita semua sudah berlari dengan baik ya. Jadi jangan ada siapapun yang bisa menghalangi kita sehingga kita tidak diyakinkan di dalam kebenaran. Hati-hati ya. Jadi bujukan itu bukan dari Bapa Yahweh. Dan juga waspada dan berhati-hati. Sedikit lagi itu bisa mengkamiri seluruh adonan, yaitu bisa mematikan ya saudara, jadi dangerous. Jadi
Be careful ya. Jadi saudara juga diingatkan kembali bahwa kita ini dipanggil dalam kemerdekaan. Jadi jangan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Karena seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri ya. Dan kita sudah milih Hamasia, Yeshua Hamasia. Jadi mau nggak mau kita harus menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim hidup kita semua, dan mau dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, karena itu potong semua hasrat kedagingan, karena daging dan roh itu sangat berlawanan. Ya, seperti air dan minyak ya saudara ya. Haleluya, amin. Di sini saudara saya mau sharing sebentar ya. Saya itu dapat mimpi saudara beberapa yang lalu ya. Mimpi yaitu pendeta Philip Mentova ya saudara. Apalagi itu pendeta Philip Mentova ini lagi drive naik pesawat, tapi ada seseorang gitu ya yang itu sama dia gitu, sehingga pesawatnya itu dia jadi oleng gitu loh saudara, mau turun ke bawah. Saya diperlihatkan seperti itu. Terus akhirnya suatu hari ya saudara, waktu saya ini lagi mau lihat worship gitu di pelayanan, yaitu di Kingdom Living gitu ya, di YouTube. Saya kaget tiba-tiba muncul ini ya saudara, saya nggak pernah lihat atau sama sekali. Pertama ya, kenapa saya saksikan? Karena sudah ada confirm sehingga saya berani untuk menyaksikan ini. Kalau enggak saya nggak mau. Ini ada 3 confirm saudara. Satu, pertama, saya di situ saya ternyata saya mendoakan gitu ya. Kenapa ya pendeta Philip Mentova gitu ya? Karena saya dulu sebelum terjadi ini saya juga dulu pernah saudara, yaitu dikasih mimpi, yaitu Pastor Benihin dan juga Petrus Agung gitu ya saudara. Nah di situ ternyata Bapak Yahweh itu ada sesuatu yang saya untuk mendoakan mereka gitu ya. Dan ini kali saya dikasih mimpi tentang Philip Mentova, Pastor Philip Mentova, pendeta Philip Mentova ya. Nah itu terus pesawatnya dia lagi oleng gitu. Ya ini terus saya itu sebetulnya sudah mau kasih itu, tapi saya mau confirm lagi gitu ya. Terus kedua, saya diperlihatkan. Pertama, saya kaget lihat Philip Mentova. Pertama dia waktu itu terus sakit ya saudara ya. Dia waktu sakit, dia terus akhirnya mengalami kesembuhan. Maksudnya dioperasi sakitnya, kesaksiannya. Setelah itu dia katanya merasa sehat kembali gitu ya. Saya percaya. Di tengah-tengah itu Bapak Yahweh berbicara kepada Pak Philip Mentova gitu ya kan. Saya percaya apa yang dia saksikan, dia sendiri yang akan pribadi bisa ini ya. Kedua itu pendeta Philip Mentova. Kedua itu ada confirm lagi saudara tentang apa ya kedua itu. Kalau ngomong begini saya nggak catat, lupa. Yang ketiga, yang terakhir ini ya. Kedua, kalau saya besok ingat saya nggak catat gitu. Karena saya gini saudara, saya tadi ini saya cuma confirm juga Bapak Yahweh apa saya ini gitu ya. Saya mau ini kasih saudara semua sharing gitu secara open semuanya gitu ya. Ketiga. Kedua ini saya ingat terjadi pemisahan wilayah antara Philip Mentova dan mertuanya. Saya ini secara tidak itu saudara, kayak Ruah Yahweh Elohim nggak ada yang ngasih tahu saya semuanya. Ketiga, ini saya mulai kasih tahu ini saudara. Saya kaget ya, ada muncul TikTok. Ternyata puji Bapak Yahweh ya saudara. Melalui ini saya nggak tahu Philip Mentova ini ditanyai sama jemaat atau Philip Mentova itu melihat Kingdom ini saudara, melihat khotbah dan saya berdoa karena ini adalah merupakan doa saya ini saudara ya. Saya kan kalau doa kan begini saudara, apa yang kita makan kita menjadi sehat rohani dan sehat jasmani ya kan. Terus itu di situ saya sebetulnya ya saudara, saya nggak mau lihat waktu TikTok itu karena saya pikir saya sudah memang, tapi Ruah Yahweh Elohim menggerakkan saya untuk saya open TikTok punya Pak Philip Mentova ini ya saudara ya. Ini kan saya lihat ini ya tentang makanan yang sehat, bagaimana doa mengenai makanan itu ya saudara. Ini kalau diposting nggak apa-apa kok, Pak Philip tahu ya, is better gitu ya. Terus itu ya, terus lebih baik Pak Philip Mentova saya ini tahu, puji Bapak Yahweh ya. Memang saya mau open semua ya supaya Pak Philip Mentova juga tahu ya, karena Pak Philip Mentova ini adalah pendeta yang besar ya, sangat berpengaruh. Bapak Yahweh sebetulnya pakai dia, tetapi ya ini makanya saya
dapat confirm yang ketiga, yaitu di mana pendeta Philip Mentova ini mengatakan tentang makanan. Kalau doa makanan yang benar atau yang salah, ya kan? Dia mengatakan kalau makanan kita doa makanan itu adalah makanan yang keluar dari jamban, katanya. Nggak bisa kalau secara rohani, jasmani, katanya dia nggak bisa kalau kita doa itu doa yang salah. Kalau kita berdoa terima kasih untuk makanan ini, dia mengatakan karena makanan minuman ini menjadi kekuatan untuk kami secara jasmani rohani. Jadi mana bisa katanya itu makanan ini secara jasmani maupun rohani. Karena makanan itu adalah apa yang kita makan, gitu ya, tidak bisa untuk kayak menyembuhkan secara jasmani, tapi kayak maksudnya untuk kita bisa sehat rohani, gitu ya. Justru saudara, ini statement yang sangat salah, saya bilang. Kenapa? Berarti bagaimana Pak Philip Mentova kalau dia mengadakan perjamuan, sedangkan roti yang dia acungkan itu kan roti makanan biasa, ya kan? Itu kalau itu kan kita kan menjadikan roti ini menjadi tubuh Yeshua. Apa itu tidak spiritual? Apa itu tidak rohani, ya kan? Dan air anggur ini menjadi darah Yeshua. Apa itu anggur biasa yang kita minum, ya kan? Dan bisa secara rohani menyembuhkan, menyehatkan kita secara jasmani dan rohani. Kita bisa bertumbuh dan ruah Yahweh Elohim dwelling di dalam hidup kita, ya kan? Nah, sekarang saudara coba pikir, mungkin Pak Philip Mentova karena dia pastor mempunyai kekebalan, ya kan? Mempunyai kekebalan. Oh, dia nggak apa, tapi kan kasihan jemaatnya. Berapa itu saudara? Di Amerika juga dia mendirikan gereja. Saya berani seperti ini karena saya tidak mau orang-orang ini ditipu oleh si Satan karena kasihan jemaatnya. Kejemaatnya beratus ribu, kalau dia pendeta besar, dia kalau ngomong dia ada kekebalan, dia merasa diri dia pastor, jadi dia tidak mau maksudnya dia nggak kena apa-apa, ya saudara. Seperti halnya begini saudara, kalau misalnya makanan itu adalah roh perdukunan saudara, ya dukun aja, ya kan, itu kan secara apa, roh. Kalau seandainya ya toh nggak didoakan makanan itu, kita sehat rohani jasmani. Kalau itu makanan dari orang yang menyantet misalnya ya, supaya misalnya gitu ya, bagaimana kalau nggak ada kekebalan dari Bapak Yahweh ya, mungkin ya jemaat atau Pak Philip Mentova sendiri lah kalau makan gitu ya, itu kalau didoakan sama orang yang mendukunkan dia, untuk misalnya perempuan yang jatuh cinta sama dia, terus dia pelang-pelangan, ngerti maksud saya saudara, habis itu rohaninya gimana? Rohaninya bisa sakit kan? Apa? Bisa bisa melakukan perzinahan, bisa gendeng saudara, karena disantet. Kalau sampai ke itu kalau jemaatnya yang tidak maksudnya tidak ada relationship dengan Bapak Yahweh, dan dia tidak mendoakan makanan itu, dia percaya misalnya temannya secara pribadi ya, temannya yang tidak diketahui bahwa temannya itu mau berbuat jahat, atau saudara, atau bisa juga kan saudara, ada misalnya si A ini laki, terus si perempuan ini mencintai, atau sebaliknya, ya kan, terus mari gitu didukunkan, ya saudara ya, pakai lewat makanan. Seringkali seperti itu. Karena waktu itu saya mengalami juga. Kenapa saya seringkali ngomong makanan ini disucikan, dikuduskan, menjadi berkat di dalam tubuh, jiwa, roh kita, organ-organ kita, tubuh kita, supaya kita menjadi sehat rohani dan jasmani. Supaya apa? Kita tolak semua roh perdukunan, mantra-mantra, jimat-jimat, ramalan-ramalan. Bagaimana kalau Pak Philip Mentova itu seorang pendeta yang besar, tidak percaya akan sehat rohani? Itu yang saya maksudkan gitu ya. Sehat secara rohani itu yaitu mental. Kalau sampai roh perdukunan itu masuk di dalam makanan, orang itu bisa mati secara jasmani rohani. Orang itu bisa berbuat zina karena orang itu ya didukunkan, akhirnya akan jatuh cinta saudara. Ya. Jadi jadi roh perzinahan ada karena mengkhianati entah istrinya atau suaminya. Yang ketiga, ya kan? Bisa apa? Orang itu mentalnya bisa saudara. Orang itu bisa dibuat gila. Nah, di situ. Nah, saya suka. Jadi di sinilah saudara bagaimana, kenapa saya seringkali mengatakan bukan karena saya secara teori atau teologi ya saudara ya, nggak masuk hitungan kalau memang teologi ya, tetapi ini saya ini ya saudara pengalaman secara pribadi, dan Bapak Yahweh, Ruah Yahweh Elohim menuntun saya di dalam doa-doa ini. Jadi
saya itu mengasihi semuanya karena Pak Billy Mentova jemaatnya banyak, saudara. Kasihan kan kalau mereka nggak ngerti, akhirnya nanti ya saudara apa yang terjadi ya kan? Akhirnya oh ya nggak percaya makan. Lah bagaimana kalau Pak Billy Mentova perjamuan? Kalau ini apa namanya dia nggak percaya kalau apa makanan itu bisa sehat rohani. Sedangkan ya kita lihat aja Yahweh kita itu ya dia bilang gini sih apa namanya maka dari itu saudara pengertiannya ya ini tidak terbuka sehingga Pak Billy Mentova mungkin belum terbuka nama Yeshua sama Yesus yaitu inilah ini yang Yesus itu maksudnya jasmani padahal makanan saja istilahnya belum apa namanya tidak bisa ini saudara ngeh gitu loh ya maksud saya tidak bisa ngeh apalagi ya ini tentang nama gitu ya jadi benar-benar di sini kita harus hati-hati walaupun itu tapi memang ya, Pak Billy Mentova kalau mengatakan pakai nama ilah yang lain ya saudara ya jadi maksud saya gini jangan sampai ya saudara yang mendengar sebelum saudara mendengar mungkin ada di sini yang mendengar itu TikTok itu ada di sini yang mendengar nggak belum ya Belum. Oh, nanti saya nanti kirim ke manusia Elohim ya TikToknya itu nanti. Nah di situ saudara. Jadi benar-benar kita harus be careful, hati-hati gitu loh ya. Makanan itu penting loh. Satan tuh pakai makanan saudara. Apapun untuk menggendam orang itu pakai makanan. Mau mencuri apapun pakai makanan saudara. Itu jangan enak-enak. Itu apa? Secara apa? Rohani. Yaitu mentalnya orang bisa dibuat jatuh bobrok lah. Kalau mentalnya bobrok menjadi gendeng, ya toh gila. Terus mari gitu ada itu apa gak secara rohani orang itu melakukan perjinahan, ya kan? Di situ. Nah, secara rohani maupun jasmani, secara pribadi. Jadi jasmani dan rohani ini saling berhubungan, saudara. Ya, saling berhubungan. Jadi maka dari itu saya mau doanya itu komplit, saudara. Kenapa? Ya kan? Dan saya sudah sering saksikan kita memang harus komplit apalagi zaman akhir ini saudara ya bukannya itu gak usah kita ngomong gini Bapak Yahweh sudah tahu semuanya ngerti tapi kita harus confess kita harus declare Mazmur 1 aja ada loh ngomong kita harus mendeklarkan Bapak Yahweh saja untuk menciptakan yaitu alam semesta ini yaitu dengan apa declare dulu saudara bukan gini jadilah terang, jadilah mari gitu tiba-tiba bumi langit itu sudah tumbuh-tumbuhan tumbuh buah gitu. Enggak saudara Bapak Yahweh sendiri itu declare dulu baru nanti itu terjadi seperti hanya kita declare gitu ya jadi di situ ya ruah Yahweh Elohim menuntun saya ya saya memberanikan diri karena saya benar-benar mengasihi Pak Billy Mentova dan seluruh jemaatnya gitu ya Bapak ya kepada Bapak Mentova saya sangat mengasihi dia ya saudara saya terus mendoakan karena dengan jalan kalau Pak Billy Mentova ini dengan berani mengatakan nama yang sebenarnya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach luar biasa itu ya. Nah itu kita doakan ya saudara supaya banyak jiwa yang bertobat ya. Saya sangat mengasihi semua hamba-hamba Tuhan saya mengasihi di dalam saat ini zaman-zaman akhir ini ya saudara supaya semua saudara harga dirinya dipotong dan jangan takut untuk menyebut nama yang sesungguhnya. Mereka itu sudah tahu tetapi takut saudara ya. Takut kalau gerejanya nggak ada sumbangan gerejanya jadi itu gereja itu sebetulnya ya saudara kehilat itu gereja itu adalah diri kita ini adalah baitnya Bapak Yahweh di situ saudara ya jadi itu para pendeta itu ya saya bukan mengatai para pendeta tidak tetapi di sini saya rindu mereka juga semua diselamatkan iya karena Pak Billy Mentova itu sangat berpengaruh ya jadi saya ya inilah yang saya dapatkan saya harus berani untuk mengatakan ya saudara karena ada tiga ini perkara di sini jadi ini confirm saya harus mengatakan nggak apa-apa ya dan hati saya sangat mengasihi gitu ya sama Pak Billy Mentova itu demikian sedikit dari penjelasan saya ya haleluya ya puji Bapak Yahweh ya saudara mari saudara kita lanjutkan ya kita baca Amsal ya saudara. Hari ini Amsal 4 ya. Oh di Indonesia itu ya 5 ya. Di Indonesia tanggal 5 ya.
Iya, Bu. Oke, kita baca Amsal 5 ya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu pada pengertianku, supaya engkau menjaga kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Sebab bibir wanita yang tak dikenal meneteskan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian dia sepahit pohon pahit dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju alam maut. Dia tidak mempertimbangkan jalan kehidupan, jalurnya telah bergeser, dia tidak mengetahuinya. Dan sekarang, hai anak-anak, dengarkanlah kepadaku, hendaklah engkau tidak menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripadanya, dan hendaklah engkau tidak mendekat pada pintu rumahnya, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang yang kejam. Agar jangan orang-orang asing menjadi kenyang oleh kekuatanmu, dan jeripayamu ada di rumah orang lain. Dan engkau akan merintih pada akhir hayatmu, ketika daging dan tubuhmu dimakan habis. Dan engkau akan berkata, betapa aku telah membenci didikan, dan hatiku telah menolak perbaikan. Mengapa aku tidak tunduk kepada suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada mereka yang mengajar aku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Minumlah air dari bejanamu sendiri, timbalah air dari sumurmu sendiri. Haruskah mata airmu yang membual itu meluap keluar seperti air sungai di jalan-jalan? Biarlah itu menjadi milikmu sendiri dan bukan milik orang asing yang bersamamu. Diberkatilah mata airmu dan bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Dialah rusa yang cantik, kijang betina yang anggun. Biarlah buah dadanya memuaskan engkau setiap waktu, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan wanita tak dikenal dan mendekap dada wanita lain? Sebab segala jalan manusia ada di depan mata Yahweh, dan Yahweh mengawasi segala jejaknya. Ketidaksusilaannya akan menangkap orang fasik itu sendiri dan akan menjerat dengan tali dosanya. Dia akan mati tanpa didikan, dia akan tersesat dalam kebodohannya yang besar. Haleluya, ya. Demikian saudara, Amsal yang kita baca. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Saya serahkan, mari kita pujian penyembahan. Iya. Mari saudara kita doa sama-sama sebelum kita pujian dan penyembahan ya. Haleluya. Haleluya. Kuratakara basyikita pasakarara katakara. Kiratakara basyikita pasakarara katakara basyakarara. Bapak Yahweh, di dalam Yesus Hamasiah saat ini Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh, yaitu Bapak Yahweh sebentar lagi kami akan pujian penyembahan Bapak Yahweh di hadapan hadirat-Mu. Bapak Yahweh, Engkau tolong kami Bapak Yahweh, biar Bapak Yahweh pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kirata pasyikirata karapasyikita pasakarara. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yeshua Hamasiah. Selubungi kami semua dengan darah Yeshua Hamasiah. Kirata karapasyikita pasakarara katakara. Kuratakara basyakarara katakara basyikita pasakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam Yesus Hamasiah kami serahkan semua doa-doa kami ini. Biarlah kuasa hadirat-Mu menjamak kami ketika pujian penyembahan ini Bapak Yahweh. Oh Bapak yang akan kami ini Bapak Yahweh, yang akan kami dengarkan Bapak Yahweh, yang akan kami pujikan dan penyembahan ini Bapak Yahweh. Kami boleh menyembah, memberikan segenap tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga kami semua. Oh Bapak, dengan kuasa darah-Mu bersihkan semua, oh bersihkan tubuh, jiwa, roh kami semua dengan kuasa darah Yeshua Hamasiah. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasiah kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, kita akan naikkan dari rekaman, yaitu Mazmur 119 ayat 169 sampai 175 ya.
janjimu, sebab segala perintahmu benar. Aku merindukan keselamatan daripadamu, ya Yahweh. Dan tolakmu itu kesukaanmu. Ya seruanku sampai padamu, ya Yahweh. Berilah aku hikmat menurut firman-Mu. Biarlah doaku sampai ke hadirat-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mencurahkan pujian, karena Engkau mengajariku ketetapan lidahku akan menjawab firman-Mu, karena semua beritamu
Mari saudara kita pusatkan pikiran Haleluya. kita, angan-angan kita untuk kita fokus untuk berdoa. Ya. Oke, sebelum kita doa, saya ingin sedikit menambahkan sesuatu mengenai makanan ya. Jadi tadi Ibu Berdasa Fafang kecepatan ngomongnya, sehingga dia mengatakan makanan yang keluar dari jamban itu keliru, saudara. Yang makanan nggak dibuang masuk ke dalam jamban ya. Jadi jangan dipotong ya, sehingga tidak terjadi misunderstanding. Ya, saya akan sedikit tambahkan mengenai makanan. Makanan ini suatu hal yang kritikal, saudara. Kelihatannya sepele, tapi sebetulnya kritikal. Sejak permulaan, manusia itu jatuh gara-gara makanan. Betul kan? Iya kan? Ujiannya kan di makanan, saudara. Bapak Yahweh saat itu memerintahkan kepada Adam, jangan kamu makan dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, dan setan tahu, karena makanan itu elemen yang akan mengkoneksikan tubuh saudara dengan jiwa saudara. Ya, nah karena bergulir pengajarannya sudah sangat encer sampai tahun 2025, maka ya pengajar-pengajar yang di luar sana mengatakan, oh tidak apa-apa, makanan tidak ada hubungannya dengan jiwa, ya tidak akan menajiskan. Nah, sehingga diambil ayat yaitu apa yang masuk ke dalam mulut akan dibuang ke jamban, ya kan? Dan itu tidak menajiskan orang. Itu yang diambil. Padahal konteksnya Yesua itu lagi ngomong ya bahwa yang menajiskan seseorang itu adalah yang timbul dari dalam hati. Karena saat itu orang Yahudi mengatakan kalau makan tidak melakukan ritual pembasuhan tangan itu najis. Nah, itu yang ditentang ya. Itu yang ditentang oleh Yesua. Karena apa? Ritual pembasuhan tangan itu di Talmud. Ya, jadi saudara harus paham. Nah, Yesua menjabarkan, jadi apa yang menajiskan orang itu bukan yang dimakan, tetapi yang keluar dari hati. Itu yang menajiskan. Nah, tapi dasar tukang cincang potong-potong ayat, ya, maka pengajar-pengajar itu hanya ambil sepotong-sepotong tanpa melihat konteksnya, ya, sehingga mereka katakan, oh, nggak apa-apa, makan apa aja nggak apa-apa, ya kan, toh akhirnya dibuang ke jamban. Itu salah konteksnya. Yesua nggak ngomong soal itu, ya. Yesua itu mau ngomong, intinya adalah apa yang sesungguhnya yang menajiskan seseorang. Nah, konteks itu lebih parah lagi, ditambahi dengan pengalamannya Kepa, Petrus, yang disodori, ya, babi, udang, kepiting, kelelawar, tikus, ya, lobster, dan sebagainya, ya kan, yang menurut orang zaman sekarang enak-enak itu, ya kan, kerang, ya kan, terus macam-macam lah. Nah, itu disodorkan dari Syamayim, dari sorga lagi. Nah, terjadi validasi. Ya, wah ini benar, ini tidak apa-apa, itu sembelih saja, makan saja. Apa yang dikatakan Elohim nggak najis, jangan kamu anggap najis. Wah, rambah repot ceritanya ya. Jadi mereka keluar konteks dan tersesat di sana. Jadi hati-hati saudara, makanan ini elemen. Ya, dan dengan menggunakan makanan, setan itu sering pakai masuknya caranya demikian. Ya, contoh yang gampang saudara tinggal di Indonesia, ya, yang sangat kuat sekali dengan klenik-klenik dan perdukunannya, ya kan? Nah, biasanya kalau orang mencari pesugihan, apa yang mereka harus lakukan? Makan. Mereka harus menyediakan, entah itu ayam putih, ayam hitam, tikus putih, tikus hitam, saya nggak tahu. Tapi yang penting habis itu disembelih dan makan. Saudara bisa lihat, jadi ada hubungannya. Kemudian hati-hati dengan menggunakan sesajen-sesajen. Sesajen itu kan makanan.
ya kan? Nah, saudara lihat aja di rumahnya orang-orang Tionghoa, betul kan? Yang di atas meja sesajennya itu untuk siapa itu namanya? Engkongnya, encimnya, ya enciknya, ya itu siapa saja itu, nah, mereka kasih apa di sana, ya kan? Mereka kasih buah-buahan, makanan, begitu loh, ya, kasih makanan. Nah, kalau di sini memang kental, saudara, karena banyak orang Tionghoanya di sini, ya. Kalau di daerah LA maksud saya ya, saya pernah ke dulu ya sebelum kenal kebenaran ini dulu lama sekali saudara ya. Jadi jangan dinilai sekarang. Pernah saya ke satu restoran ya yang jual orang orang Vietnam kalau nggak salah dan mereka menyembah berhala-berhala itu ya kan. Nah kemudian saya lihat di atas tuh mereka selalu biasanya pasang makanannya yaitu ada semangka, ada jeruk, ada pisang, ada tapi yang kali ini ditambahin rokok, saudara. Ya, dikasih rokok. Jadi supaya dewanya ngerokok, saudara. Ya, itu satu-satunya restoran yang saya lihat ini lucu juga. Ini ada dewa merokok ini. Ya, dikasih persembahannya berupa rokok begitu di atas, ya kan? Itu dulu loh ya, jangan sekarang. Sekarang sudah jauh dari hal itu, sudah tidak involved dalam hal itu. Jadi ada hal yang berhubungan dengan makanan. Ya, kita lihat dua ayat saja ya. Imamat pasal 11 ayat 43 dan 44. Ya. Imamat 11 ayat 43 dan 44 saya akan bacakan. Biarlah kamu tidak mengotori jiwamu dengan segala yang berkeriapan, yang mengeriap, dan kamu tidak membuat dirimu cemar dengannya, dan dirimu tidak dinajiskan olehnya. 44. Sebab akulah Yahweh Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab aku kudus, dan kamu tidak boleh mencemarkan jiwamu dengan semua yang berkeriapan yang merayap di atas bumi. Pegang baik-baik ayat itu. Jadi makanan itu bisa mencemari, termasuk kalau saudara dikasih makanan oleh tetangga gara-gara ada perayaan tertentu. Ya, entah itu selamatan orang mati atau perayaan-perayaan mereka, saudara, ya kalau nolak, ya saudara jangan tipe pengkhotbah, tipe apa itu namanya, yang apa itu namanya tipe pembicara-pembicara di panggung itu jangan, itu tetangga sendiri, saudara, ya itu tetangga sendiri, jangan seperti itu, saudara, ya. Tolak dengan hikmat daripada Bapak Yahweh dengan baik-baik ya dengan baik-baik, jangan seperti orang berkhotbah di atas panggung ya, jangan, nanti kan sakit hati. Kita juga mau menjangkau supaya mereka dapat melihat terang Bapak Yahweh yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Jadi saudara jangan makan karena ada sesuatu di dalamnya. Ingat, Daniel pun, Misael, Hananya, Azaria juga menolak makanan yang sudah dipersembahkan kepada raja. Karena apa? Raja dulu itu dianggap sebagai titisan dewa. Nah, itu dia. Ya, kita harus paham. Ya, padahal makanannya oke, makan apa itu namanya lembu atau atau sate kambing atau sate domba itu boleh mestinya. Tapi masalahnya sebelum masuk di hadapannya Daniel, misal Hananya, Azaria, itu semua sudah melalui ritual dipersembahkan kepada Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar itu juga dianggap sebagai titisan dewa langit. Nah, dewa saat itu, dewa Bel, ya kan? Jadi Daniel lebih baik menolak, wes jangan, lebih baik kamu ambil sayuran saja, kasih sama saya, asal tidak dipersembahkan kepada Raja Babel saat itu ya. Nah, jadi ambil aja sayur-sayuran di padang itu, kasih makan, buktikan aku akan lebih luar biasa dengan
berkat dari Bapak Yahweh. Nggak pakai protein, tapi pinter. Ya kan? Kan dikatakan dalam kitab Daniel pasal 1, ya, kecerdasannya 10 kali lipat. Bahkan dapat karunia mimpi dan membedakan arti-arti mimpi, ya kan? Nah, kan luar biasa, spiritualnya kuat. Jadi makanan itu berpengaruh, saudara. Ya, kalau saudara masih, saya harapkan semua ya sudah lewat ya masalah ini ya. Tapi kalau sampai saudara masih punya keinginan-keinginan seperti itu, coba ya. Kita masalah makanan ini tujuannya untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Ya, menyenangkan hati Bapak Yahweh. Jangan sampai diterobos oleh setan melalui elemen makanan. Apalagi yang suka kuliner. Nah, itu mesti hati-hati, saudara, ya kan? Sering tergoda, ya kan? Jadi bahaya ya. Juga saudara, saat mungkin diajak teman ke restoran, ya tidak apa-apa diajak, tapi perhatikan baik-baik. Saudara harus tahu ingredients-nya, tahu ya ingredients-nya? Apa itu? Bahan-bahannya, Ya, komposisi. bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya saudara mesti jelas. Ini ada isinya apa, begitu ya. Jadi saudara terhindar dari ingredients atau bahan-bahan yang sebetulnya bukan makanan. Saya bilang itu bukan makanan, ya. Ya, bisa dimakan, bisa. Manusia bisa makan kerikil? Manusia bisa makan kerikil? Bisa nggak? Bisa. Bisa, manusia bisa makan kerikil. Tapi apakah kerikil makanan? Ya bukan. Makanan itu kan memasukkan benda ke dalam mulut dan menelan. Kerikil bisa ditelan enggak? Bisa. Tapi apakah kerikil makanan? Bukan. Sama seperti babi, udang kepiting, lobster, kerang, dan teman-temannya itu bukan makanan. Bisa dimakan tapi bukan makanan. Jelas ya? Oke, puji Bapak Yahweh ya. Jadi sangat jelas sekali ya untuk saudara bisa mengasihi Bapak Yahweh dalam Yesus HaMashiach dengan mentaati melalui pola makan, saudara. Amin. Ya, pola makan itu merubah loh, saudara. Merubah. Saya ini sudah lama nggak makan beef. Karena buat kesehatan saya. Jadi saya beralih hanya makan ikan dan ayam. Ya, dan perubahannya sangat luar biasa, terutama menjadi berkat buat istri saya. Biasanya kalau saya ngorok, ya kan, uap yang keluar itu, wah, itu aromanya tajam banget pada saat makan beef. Tapi istri saya untuk menjaga supaya saya nggak tersinggung, dia oke-oke saja. Tapi setelah terjadi perubahan, saya tidak makan beef, hampir sekitar 3-4 bulan ini, saudara, nggak makan beef, saudara. Ya, produk beef nggak makan sama sekali. Ternyata dia baru mengakui, wah, itu nggak ada baunya, ya kan? Baunya sudah sangat-sangat reduce sekali. Bayangin, saudara, nggak makan beef doang loh ini. Padahal beef itu boleh, tahu ya, beef sapi ya, itu boleh dimakan. Itu saja sudah mempengaruhi bau badan, ya, bau abab, tahu abab? Tahu ya abab itu bahasa Turki, saudara. Ya, bau abab itu yang keluar dari mulut saudara itu abab, saudara. Itu bahasa Turki ya. Ya. Nah, apa itu namanya? Ya, uap mulut begitu, saudara ya. Itu sudah berubah, saudara ya, berubah. Kemudian tekanan darah sudah juga lebih stabil ya, dan kemudian gula juga jauh lebih stabil, semuanya lebih bagus, lebih sehat. Memang agak sedikit kurusan, tapi nggak masalah, yang penting sehat ya. Dan menjadi berkat buat pendamping saya supaya dia nggak kelenger ya. Kelenger itu bahasa Iran, saudara ya, tahu ya kelenger ya, ya kan? Iya, jadi itulah blessing yang luar biasa. Itu baru beef loh, saudara. Iya, jadi sangat signifikan sekali ya, sangat signifikan sekali kalau saudara bisa mengubah pola makan saudara menjadi pola makanan yang sehat. Ya, juga perhatikan kalau saudara ya ada diabetik atau pre-diabetik,
Ya, saudara jangan jangan minum boba, saudara ya, minum teh manis terus ya bubar tubuh saudara. Walaupun gula itu nggak istilahnya itu eh, diizinkan gula kosher, tapi untuk kasus saudara ya saudara mesti jaga jangan sampai istilahnya itu jari-jari kaki membusuk dan harus diamputasi. Kan rugi sendiri saudara. Mbok ya dijaga gitu loh saudara ya kan. Garam, kalau saudara punya darah tinggi, ya saudara mesti batasi asupannya, ya. Jadi saudara bisa lihat tubuh saudara kekuatannya ada di mana, begitu ya. Kalau masih sehat, masih segar, ya itu berkat, ya dari Bapak Yahweh. Kalau sudah mulai well, saudara ngerti sendiri lah, ya. Mobil tahun 80, tahun 90 itu kan banyak istilahnya itu banyak apa itu namanya banyak korosi dan kerusakan-kerusakannya ya itu harus dijaga dengan baik saudara ya jadi itu soal beef dan itu sudah dirasakan dengan luar biasa baik saya sendiri juga baik buat pendamping saya istri saya yang merasakan menjadi blessing ya karena itu dia sering cium saya karena tidak ada lagi aroma ya itu ya aroma yang tajam sehingga well tambah lengket seperti perangko katanya seperti itu haleluya Bapak yang berkati ya jadi saudara paham mengenai makanan ingredients-nya juga ya saudara mesti hati-hati dan jaga kesehatan saudara penting sekali ya karena dengan tubuh yang sehat, maka jiwa saudara akan jauh lebih tenang, pikiran saudara akan lebih tenang, dan fokus kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Betul kan? Kalau saudara lapar kan pusing, nggak bisa mikir. Betul kan? Ya kan? Nah, jadi harus diperhatikan baik-baik. Ya, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, silakan gue dapat ada sama apa Ya, berdoa. haleluya. Tapi memang benar saudara, beef itu penyebab itu, benar saudara. Dulu itu Iya, waktu Pak Yosef Roy kelihatan awet muda. Iya, iya dari keringat asli bisa bau gitu. Baunya itu benar. Kalau kita menghindari beef itu ya, baunya itu apalagi yang bau-bau keringat itu ya, bisa kayak baunya, saudara. Saya kalau kamu suka baunya kambing itu, saudara. Ya semua saya sampai apa? Ini kok saya lihat sekarang. Bener Pak, bener ini kenyataan Pak Yosef itu enggak bau sama sekali. Dulu walaupun ke dokter gigi ya saudara, tetap bau. Tetapi benar saudara, saudara bisa coba gitu ya, yang nggak makan itu jadi apa keringatnya nggak bau, mulutnya, giginya apa semua enggak. Itu beef itu penyebabnya. Kalau ayam saya kasih ayam dada gitu ya saudara ya. Dan saudara sebelum kita doa saya ingatkan kembali kalau saudara pergi kemana makanan ke restoran kemana ke ya. makan itu saudara harus Doa. berdoa ya. Doa sucikan kuduskan karena ini benar-benar zaman akhir satan itu mengaum-ngaum ya melalui makanan ya saudara maka dari itu saya tadi itu menjelaskan gitu ya saudara hati-hati jangan sampai menyepelehkan gitu ya karena ada saudara saya ingat ini tadi waktu Pak Yosef sharing saya ingat betul ya saya punya teman ya saudara itu orang tuanya makan ya saudara pulang langsung geblak saudara karena apa kena roh perdukunan saudara karena restoran itu dia punya kayak padahal orang Kristen loh saudara orang Kristen jadi benar-benar makanan itu be careful hati-hati ya di warung-warung di mana dia itu kadang nyari nyari mangsa ya itu juga mengalami kakak saya dulu sampai nggak melihat kakak saya waktu mama saya cerita ya itu untuk juga persugihan saudara dulu saya punya mama saya belum ikut Bapak Yahweh belum ikut itu ya masih Konghucu Buddha itu ya dulu mama saya belum kenal itu ya Bapak Yahweh papa saya cuma Kristen-Kristenan terus saya punya kakak perempuan itu saudara dikasih makanan begini ya mama saya kan orang nggak punya ya kan orang miskin jadi dikasih makanan kelihatannya kok baik tetangga ya bisa seneng gitu ya saudara kakak saya itu cuantik seneng lucu dipikir mama saya itu ya dibawai terus dibawai makanan ternyata saudara dia dibuat persugihan
ya, persugihan. Kenapa saya kasih tadi itu karena saya tuh kasihan sama orang-orang yang eh, mereka yang tidak mengerti, terus roh perdukunan, mantra-mantra, jimat-jimat itu masuk, dan pendetanya sendiri kok nggak ngajari makanan ini bisa menyehatkan secara rohani, disucikan, kuduskan, dijauhkan, singkirkan dari segala roh jahat ya saudara. Karena makanan ini ya, jadi harus benar-benar otomatis saudara, kalau kita sudah sucikan, kuduskan, dan berkat rohani, jasmani menjadi sehat, ya itu sehat saudara kita. Jadi roh-roh itu semua kalau komplit ya lebih bagus gitu ya. Jadi dijauhkan dari roh perdukunan, mantra-mantra, jimat-jimat, ramalan, roh persugihan, apapun. Karena ini benar-benar saudara terjadi gitu loh ya. Jadi jangan main-main, jangan meremehkan. Kalau sudah kena ini, itu orang Kristen juga loh saudara, yang orang tuanya langsung akhirnya mati setelah makan saudara, karena apa? Dibuat yaitu pelaris ya saudara ya, walaupun di Amerika ya, hati-hati juga ya. Jadi itu yang saya beritahukan kepada semuanya, supaya tidak ada celah untuk Satan menerobos lewat makanan. Kita harus benar-benar banyak berdoa, makan, minum, semuanya doa ya. Haleluya. Zaman akhir ini. Ya, sedikit tambah lagi mengenai makanan. Kalau kita lihat itu soal perdukunan ya, soal tubuh dan darah Yesus itu sangat spiritual banget. Nggak usah jauh-jauh. Saudara perhatikan bagaimana cara orang mempererat pertemanan. Pasti makan. Betul kan? Iya kan? Ayo kita makan. Itu ada restoran baru, ada kuliner baru. Pernah nyoba makanan ini atau tidak? Ayo kita makan sama-sama. Pasti pertemanan itu akan jauh lebih erat. Nah, di situ biasanya ya, kalau salah satu temannya punya agenda-agenda untuk menyusupkan ideologi-ideologi yang salah, itu kesempatan paling empuk, saudara. Betul kan? Ya, selalu pakai cara makanan. Jadi, hati-hati, berjaga-jagalah. Ya, haleluya. Oke, puji Bapak Yahweh memberkati sekalian. Dan doa penutup. Mari saudara kita doa ya, kita doakan saudara, ada buku-buku doa yang itu saya doakan saudara ya. Kita prayer meeting ini tujuan saya yaitu supaya saudara juga kita semua dipersiapkan untuk kita semua menjadi mempelai Yeshua. Itu yang paling terpenting di dalam hidup kita ya, supaya kita goal, kita masuk semua di dalam harpaso, karena kasih karunia anugerah Bapak Yahweh dan covenant dan kita itu saya rindu untuk semua kita bisa ini ya saudara, masuk di dalam harpaso menurut rencana dan kehendak Bapak Yahweh. Karata pasyakarara, kirata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, urata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, kirata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, urata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, irata karapashikita pasakarara, kata karapashikita pasakarara, urata karapasyakarara, kata karapashikita pasakarara, urata karapasyakarara, kata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, irata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, urata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, urata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara, irata karapashikita pasakarara, kata karapasyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saat ini Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya, buntu penciumannya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, kurata karapashikita pasakarara pasyakarara. Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, selupungi kami semua dengan selupung Yahweh Yeshua semuanya. Kirata karapashikita pasakarara. Semua doa-doa kami ya Bapak Yahweh saat ini Bapak Yahweh. Kami Bapak Yahweh mau menaikkan doa Bapak Yahweh saat ini, terutama Bapak Yahweh terus bekerja dalam kehidupan kami Bapak Yahweh. Persiapkan kami semua untuk menjadi mempelai-Mu yang Kau sempurnakan masuk di dalam harpaso. Irata pasyikirata karapasyikita pasakarara. Kurata karapasyakarara kata karapasyikita pasakarara. Kurata karapasyakarara pasyikita pasakarara.
Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saat ini Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh. Oh, prayer meeting ini khususnya Bapak Yahweh saat ini sebelumnya Bapak Yahweh. Tutup bungkus kami semua mempelai-mempelaimu Yeshua HaMashiach. Yang saat ini Bapak Yahweh kami berada. Baik kami semua di mana saja kami berada Bapak Yahweh. Baik di Bapak Yahweh di live Zoom, di YouTube semuanya. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Oh Bapak Yahweh, aku minta supaya Satan tidak bisa untuk mendakwa nama-nama kami di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh, kalau kiranya ada Bapak Yahweh report-report dari malaikat yang jatuh, bahkan Lucifer yang mau report untuk nama-nama kami, untuk dihadapkan di hadapanmu, Engkau tolong usir Bapak Yahweh, usir semua malaikat-malaikat yang jatuh, si Lucifer itu usir mereka Bapak Yahweh. Jangan dilihat Bapak Yahweh, lemparkan buku dakwaan-dakwaan mereka. Kirata pasikirata karapasakarara. Kurata karapasikita pasakarara katakara. Kirata karapasakarara katakara. Kirata karapasikita pasakarara. Kurata karapasakarara katakara pasakarara. Kurata karapasakarara katakara pasikita pasakarara. Kirata karapasikara katakara katakara. Iratakara pasyakarara katakara pasyakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saat ini Bapak Yahweh kami spesial berdoa, Bapak Yahweh juga berdoa. Oh saat ini Bapak Yahweh untuk semua kami manusia-manusia Elohim mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Kami angkat tangan kami di hadapan hadirat-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadirat Bapak Yahweh. Tolong Bapak Yahweh bersihkan Bapak Yahweh tangan kami yang akan Bapak Yahweh menjamak Bapak Yahweh buku-buku di mana kami akan doakan. Dan kami berdoa Bapak Yahweh apa yang menjadi doa di dalam buku-buku itu Bapak Yahweh. Dalam rencana-Mu, kehendak-Mu yang terjadi. Satu hal Bapak Yahweh yang kami minta Bapak Yahweh itu untuk mempersiapkan kami semua menjadi mempelai-Mu Yeshua HaMashiach yang disempurnakan. Urata pasyakarara katakara pasyakarara. Untuk yang buku-buku doa ini Bapak Yahweh. Ya rencana Bapak Yahweh yang jadi kami Bapak Yahweh. Kami serahkan Bapak Yahweh di dalam tangan penyertaan Bapak Yahweh. Dan di dalam timing Bapak Yahweh. Dan menurut rencana dan kehendak Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang terjadi. Saudara tumpangi tangan di mana buku-buku doa saudara. Shikirata karapa shikita pasakarara. Biar tangan-tangan manusia-manusia yang saat ini akan biar tangan-tangan ini Bapak yang Kau sucikan, kuduskan Bapak Yahweh semuanya. Ya kuasa-Mu bekerja saat ini. Kirata kita pasakarara katakara pasakarara. Uratakara pasakarara katakara. Uratakara pasikita pasakarara pasakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Bekerjalah mulai hari ini saat ini ya Bapak Yahweh. Untuk Bapak Yahweh saat ini doa-doa yang saat ini Bapak Yahweh yang dipermohonkan, dicurahkan isi hati daripada mempelai-mempelai-Mu ini Bapak Yahweh. Di dalam Yeshua HaMashiach saat ini Bapak Yahweh, biar Engkau sendiri Bapak Yahweh yang menjamak, yang turut bekerja di dalam buku-buku doa ini Bapak Yahweh. Kirata karapashikita pasakarara katakara pasyakarara. Terus Bapak Yahweh bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib. Dan terutama kami berdoa supaya seluruh keluarga, family kami semua pertobatan biar terjadi. Proses pertobatan Bapak Yahweh supaya mereka Bapak Yahweh bertekuk lutut di hadapan Bapak Yahweh dan mengakui nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Uratapa shikirata sakarara katakara. Uratakara sakarara katakara sakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tutup bungkus kami semua satu persatu Bapak Yahweh supaya tidak ada satupun yang dapat Bapak Yahweh dijamak oleh Satan Bapak Yahweh. Tidak bisa ada serangan balik dalam bentuk apapun. Urata pasikira pasakarara pasak
Syakarara. Oh Bapak Yahweh, bentengi kami semua, selubungi kami semua dengan selubung Yahweh Yesua. Oh Shikirata Pasyakarara Katakarapa Shikita Pasakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Biar kuasamu bekerja Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, Ruah Yahweh Elohim sendiri yang melakukan. Oh dan mulai hari ini, oh Ruah Yahweh Elohim bekerja bagi buku-buku yang didoakan oleh saudara-saudara kami semua manusia-manusia Elohim yang saat ini ada di bawah Kingdom Living Family Yahweh Yesua. Kirata Pashikirata Karapa Syakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Terima kasih Bapak Yahweh, dan saat ini memberkati kami semua Bapak Yahweh. Berkati apa yang kami makan semua menjadi yaitu tubuh Yesua, yang kami minum menjadi darah Yesua Hamasya, masuk di dalam tubuh jiwa roh kami menjadi satu dwelling, dan kami semua mendapatkan kesehatan baik sehat rohani maupun jasmani. Di masa penantian ini Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, Engkau tolong Bapak Yahweh, yang lemah saat ini Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan kembali Bapak Yahweh. Tolong Bapak Yahweh, dan kami minta saat ini gerocok kami semua dengan gerocokan dari Syamayim, air kehidupan-Mu Bapak Yahweh dari Syamayim. Gerocok kami semua dengan minyak yang baru setiap hari. Kurata pasyakarara, sehingga pelita kami terus menyala-nyala, tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan. Haleluya, amin. Kurata pasyikira pasyakarara, dan terus ya Bapak Yahweh di dalam Yesus Hamasya kami minta Bapak Yahweh, aktifkan semua berlaksa-laksa malaikat Yahweh Yesua yang setia, para kerubim Yahweh Yesua yang setia, untuk berperang menggantikan kami semua, sehingga kami menjadi umat pemenang, dan kami semua hidup berkemenangan di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua Hamasya. Haleluya. Dan kami semua Bapak Yahweh, kami percaya karena Yahweh Yesua ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesua ada di pihak kami, maka semuanya dan semuanya musuh-musuh kami sudah dikalahkan. Haleluya. Amin. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyhuran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yesua Hamasya. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita nyanyi ya. Mari kita sama-sama doa untuk bangsa Israel. Kurata pasyakarara katakara pasyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Israel Bapak Yahweh. Engkau memberkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesua Hamasya. Paksakan terus kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan bangsa milik umat pilihan-Mu ini ya Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Terus Bapak Yahweh bekerjalah supaya bangsa Israel mereka mau untuk mendengar, mereka mau percaya, dan mereka mau menerima dan mengakui Yahweh Yesua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan mereka semua diselamatkan dan masuk semua di dalam Syamayim. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Tutup bungkus doa kami dengan kuasa darah Adonai Yesua Hamasya. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan mengangkat tangan kita semuanya. Bapak Yahweh, terima kasih bersama kamu di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua Hamasya. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat yang dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua Hamasya, dan di dalam roh Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo, tidak lama lagi berjumpa dengan Yesua Hamasya di awan-awan mengenakan tubuh kemuliaan dan menjadi mempelai Yesua Hamasya, mendapatkan rewards yang kekal dan masuk dalam pesta kawin anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua Hamasya, dan di dalam ruang Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan Amen. Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua.
Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amen. Bapak yang berkati, Terima kasih Pak Yosef Roy Putra. Pak Yosef Roy, Mari Yang Tuhan memberkati. Pak Yosef, Pak Jona, Bapak yang berkati. Terima Terima kasih Pak Yosef, Ibu Hadassah, Selamat lagi, Pak Pak. Rizky. kasih Pak Roy. Pak Yahweh memberkati.